tahun 2016 melihat akun Facebook Rian Wisnu yang merupakan teman dari Eki dan Vina. Karena di sini ada beberapa informasi yang mungkin kita semua belum tahu. Rian Wisnu ini dari apa yang telah saya telusuri, sepertinya dia adalah mantan anggota geng motor para pelaku. Tapi dia pindah menjadi anggota geng motor yang merupakan geng motornya Eki dan Vina. Sekarang kita lihat ke status FB-nya Rian di tanggal 28 Agustus 2016. Isinya begini. Sumpah, masih nggak percaya lo pergi begitu cepat. Udah hampir 3 tahun gue gak ketemu sama lo, dan sekarang gue ketemu sama lo dalam keadaan lo gak bernyawa lagi. Gue doain lo tenang di alam sana kawan, bakal gue kenang hari-hari bersama lo walaupun sesaat. Di bawahnya ada tulisan Eki ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Di sini ada Rahul, Eki siapa soak katanya. Rian Wisnu jawab, Eki yang kena kasus bareng pas ditangkap di rumah sakit Gunung Jati. Berarti sebelumnya mereka pernah kena kasus bareng ya sama almarhum Eki. Terus ada Kokonaro, pada hebat-hebat ya geng motor GBR, saking hebatnya ketangkep kiri. Hahaha. Ditunggulah anak-anak postboy pada keluar dari kampungnya. Oke bro, katanya. Terus dia bilang lagi, Rian Wisnu mantan anak GBR, cie-cie, awas hati-hati. Jang bocah-bocah, lagi luru-luru bae bocah postboy. Ari Aldo nongkronge ning endi ira bature de aja ngumpet-ngumpeti de. Pengen dituak langsung Ki. Ini bahasanya saya nggak ngerti ya. Kalau ada yang ngerti tolong bantu di kolom komentar ya. Terus ada Rahul Aditya, Ning Arpan Rizky futsal Jol katanya. Ini Rian Wisnu lagi ya. Ari Aldo ana ning kene wis mati Jol. DWK kabur ke Bandung karena DWK otak dari pembunuhannya karena Aldo punya dendam pribadi sama almarhum Eki. Wis beli zaman gangster luru duit kang bener gara-gara gangster temen kita mati katanya. Kalau yang kita mengerti mungkin Aldo ini yang dimaksud adalah yang membunuh Eki dan punya dendam pribadi terhadap almarhum Eki dan dia kabur ke Bandung. Benar gak sih? Coba kalian bantu di kolom komentar ya. Terus Rian bilang lagi, 3 pelaku belum kena, 2 lari ke Jakarta dan 1 Aldo lari ke Bandung. Di sini terus disebut Aldo ya. Siapa ini Aldo? Terus Kokoronaro nih bilang lagi, ya siap-siap bae ya, Kang kabur ari balik dek katanya. Terus kita lihat lagi statusnya Wisnu di tanggal 29 Agustus 2016. Gini katanya. Sampai sekarang gue nggak nyangka lo pergi begitu cepat kawan. Gue hanya bisa kirim doa buat lo diterima di sisi Allah dan maafkan dosa-dosa lo selama hidup. Yang tenang di alam sana ya kawan. Rip Eki Rudiana dan Vina DA. Dan di sini dia juga ada menyimpan gambar ya. 2 orang, ini Eki dan Vina tergeletak di jalan dan Ekinya itu benar-benar bersimbah ya. Kita lihat lagi komennya ya.
Ya Allah Eki, kata Putri. Terus puja Elida, kenapa itu, katanya. Putri bilang, Rahul Aditya jawab lagi, nanya nih. Rahul Aditya nanya, kecelakaan apa sih Dewe, katanya. Putri Wisnu bilang, sama geng lain, terus kepalanya kena trotoar, cewek cowok meninggal semua. Nah, terus si Rian nih bilang, Eki kecelakaan tunggal karena mabok, bukan. Terus Putri bilang lagi, berita gak jelas, banyak yang bilang, ada yang bilang tunggal. Ini mungkin gak jelas juga ya waktu itu. Terus Rian Wisnu bilang, ini berita masih simpang siur. Karena enggak ada saksi yang jelas, bukan. Ya nih ya, berarti dia bilang ini bukan di. Terus Rian Wisnu bilang lagi, Rahul, Ira inget enggak Eki yang pernah main bareng di KCB? Sekian DWE wis meninggal dit, lagi malming jam 10 kecelakaan di jalan layang Kepompongan arah mau ke Sumber. Kata Putri wis kudu jadi di sini kayaknya masih bingung antara kecelakaan atau memang ada pembunuhan ya. Coba kita lihat lagi. Oh, ada lagi nih. Kata Rian Wisnu, minta doanya aja buat almarhum Eki Rudiana dan ceweknya Vina DA. Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin ya. Putri bilang amin. Terus Cici, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rian bilang lagi, beritanya belum jelas soalnya nggak ada saksi. Katanya nggak ada saksi di sini ya, mungkin di tempat kejadian itu nggak ada saksi. Jadi beritanya tidak ada yang bisa ditanya-tanyai apa yang terjadi saat itu karena tidak ada yang melihat, maksudnya mungkin. Nah, terus kita lihat lagi, tanggal 17 September 2016, ini Rian Wisnu ini bikin lagi status yang isinya, mati juga itu anak, setimpal dengan perbuatan dia bunuh sepasang sejoli Eki dan perkosa Vina. Nah, di sini berarti sudah agak terang benderang ya. Berarti memang kejadian kasus Eki dan Vina itu adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan ya. Tapi di sini disebutkan mati juga itu anak, setimpal dengan perbuatan dia bunuh sepasang sejoli Eki dan perkosa Vina. Berarti pelakunya itu sudah mati. Matinya ini kenapa? Kecelakaan kah? Dibunuh kah? Atau karena ada dendam kah? Karena yang kita tahu kan dari 8 yang tertangkap ini sekarang ya, kemarin kita tahu lagi kenyataan baru bahwa ternyata ada 4 DPO, yaitu Andi, Dani, Peggy, dan satu nama yang tidak pernah kita tahu atau seperti disembunyikan itu Panji. Apa jangan-jangan yang meninggal ini Panji? Apa ini alasan dari 4 DPO berubah menjadi 3 DPO karena 1 DPO telah meninggal? Tapi kenapa sepertinya setelah itu 3 DPO ini seperti tenggelam juga bersama meninggalnya mungkin si 1 orang tersebut. Mungkin ya, selama 8 tahun dan tidak, seolah-olah tidak diusut lagi. Di sini rasanya ada yang janggal. Jangan-jangan ya, ada kasus di atas kasus yang membuat kasus ini terhenti.
Jangan-jangan yang selama ini diduga ada keterlibatan para pejabat dari 3 DPO ini salah. Bisa jadi, satu DPO yang ditangkap atas nama Peggy Setiawan kemarin itu memang benar pelakunya. Dan ternyata Peggy ternyata cuma buruh bangunan, bukan seperti yang disangka-sangkakan selama ini, yaitu anak seorang polisi atau pejabat. Nah, ini bikin tanda tanya lagi kan? Jangan-jangan isu-isu anak pejabat dari 3 DPO itu hanya untuk mengalihkan saja atau untuk justru menutupi kasus yang lebih besar. Berarti satu orang pelaku yang sudah meninggal ini harus diusut bagaimana cara pelaku ini bisa meninggal. Kalau pelaku ini ternyata dibunuh, siapa yang telah membunuh satu pelaku tadi? Takutnya ada keterlibatan dan sangkut pautnya dengan kejadian Eki dan Vina. Nah, kalau sampai benar-benar seperti itu, berarti ada kasus lain dong, selain kasus Vina dan Eki. Soalnya, kok kejadian bahwa satu pelaku sudah meninggal terkesan tak pernah terekspos di media. Dan ada 1 dari 4 DPO yang dihilangkan. Kalian berpikiran sama nggak sih dengan saya? Terus ada fakta baru dari pernyataan Hotman Paris mempertanyakan kenapa Pak Rudi, bapak dari almarhum yang sekarang adalah Kapolsek, tidak mau berhubungan dengan kuasa hukum Vina. Padahal menurut Hotman Paris, sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti yang terkait dengan kasus Vina ini di tahun 2016. Apa yang ditakutkan Pak Rudi?